buat temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan memasuki pelajaran 8 dan 9 ya. Jadi nanti di pembelajaran ke-8 ini nanti kita akan membahas 2 bab. Ya, bab yang pertama adalah mari hidup sederhana dan ikhlas, dan yang kedua adalah mengenai sholat tarawih ya di pelajaran 9. Karena kita tinggal 2 bulan lagi, maka kita percepat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu hidup sederhana dan ikhlas ya. Materinya sudah Ustadz siapkan. Nanti mohon ketika Ustadz nanti menjelaskan, semua suaranya di mute. Nah, nanti kalau bertanya boleh ditulis di chat atau mengkode angkat tangan ya. Baik, seperti itu ya. Baik, ini materinya. Apakah sudah kelihatan? Belum. Layarnya sudah kelihatan? Sudah, Ustadz. Sudah ya, alhamdulillah. Sudah. Baik, bagi yang belum nanti menunggu. Mungkin masih loading ya. Baik. Ini kita akan belajar mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita nanti dapat meneladani Rasulullah dalam hidup sederhana ya. Jadi sederhana, tidak berlebihan dan juga tidak berpikir. Nah, dan juga nanti kita bisa ikhlas dalam menjalankan berbagai hal dalam kehidupan ini, termasuk ibadah dan juga nanti hubungan kita dengan teman, dengan saudara, dan juga dengan makhluk Allah yang lain. Langsung saja kita bahas, mari hidup sederhana. Pertama kita akan membahas mengenai sederhana ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kak Gaida, mohon maaf di mute dulu Kak Gaida ya. Nanti kalau kakak juguan. Kak Gaida, mohon di mute ya Kak Gaida. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan atau membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, jadi hidup sederhana dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini adalah orang yang apabila menginfakkan atau membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan itu artinya tidak boros dan tidak pula kikir. Kikir itu atau pelit ya. Nah, dan di Ini tema 8 Kak Ustazah? Ustadz?
Iya, Kak. Ya, jadi tidak membelanjakan mereka berlebihan dan tidak pula kikir ya. Nah, sederhana itu adalah hidup secara wajar. Ya, hidup secara wajar. Wajar itu ya orang itu melihat wajar yang tidak berlebihan dan tidak pula kikir tetapi di antaranya. Jadi contohnya ada orang yang kaya contohnya ya, tapi dia itu berlebih-lebihan, maka itu tidak disebut sederhana. Dia kaya tetapi pelit sekali, itu juga tidak sederhana. Ya, jadi sederhana itu wajar. Nah, di antara apa? Berlebih-lebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, atau melebihi batas kewajaran. Kita bisa melihat ya ini wajar atau tidak ya. Nah, misalnya sekali makan di restoran memesan banyak hidangan yang tidak mampu untuk dihabiskan sehingga terbuang sia-sia. Nah, maka itu adalah contoh berlebih-lebihan. Contoh, ini Kak Ciara. Kak Ciara itu datang ke restoran, ya, ke KFC, ya, atau yang lain ya, memesan banyak sekali makanan yang itu tidak bisa dihabiskan. Ya, satu keluarga bersama pun tidak habis. Akhirnya dia tidak mau membawa pulang dan ditinggalkan di situ. Maka itu artinya berlebih-lebihan. Nah, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Ya, contoh dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Kikir itu terlalu hemat. Ya, contoh orang tua mengajak anak-anaknya pergi untuk makan. Ya, contohnya ke KFC atau seperti apa ya. Dia itu cuma membeli satu porsi untuk 5 orang. Nah, itu terlalu hemat ya. Jadi itu nanti disebut pelit. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, tapi sederhana, sewajarnya ya. Jadi ketika nanti Kak Ansa pergi ke KFC 5 orang, ya pesennya 5 porsi. Tidak usah pesen 15 porsi ya. Nah, di dalam menggunakan uang jajan, kalian kalau diberikan uang jajan, maka dianjurkan tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Berlebihan itu dikasih uang jajan 100.000, habis 100.000. Nah, tapi kalau bisa ada sedikit yang ditabung ya untuk masa depan. Ada yang diinfakkan dan seterusnya. Maka itu sederhana. Ustadz, dulu itu ketika Ustadz masih SD, seumuran kalian, ya, uang saku Ustadz itu Ustadz masih ingat 150. Jadi 150 rupiah saja. Dari 150 rupiah itu, alhamdulillah Ustadz itu menyisihkan uang itu menabung. Kadang ditabung 50, kadang ditabung 75. Ya, 75 rupiah ya. Kalau dulu itu karena uang 100 itu sangat berharga. Nah, dulu nabung seperti itu. Nanti uang tabungannya dibelikan apa? Ya karena dulu Ustadz masih ya anak-anak, kadang uangnya cukup dibelikan mainan dan seterusnya. Karena memang orang tua itu jarang membelikan mainan. Jadi dulu ya kadang beli mainan dapat uang dari tabungan tersebut. Nah, selanjutnya, hidup sederhana bukan berarti harus miskin ya. Jadi contohnya sederhana itu miskin, bukan ya. Atau tidak punya apa-apa juga bukan. Dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Ya, artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi di sini menyebutkan bahwa orang itu dianjurkan untuk memiliki pakaian yang bagus.
Ya, pakailah pakaian yang bagus pada saat memasuki masjid. Ini ke laki-laki ya biasanya. Nanti kalau pergi ke masjid, sholat itu diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Maka di sini menunjukkan bahwa menggunakan pakaian yang bagus itu diperbolehkan. Memiliki pakaian yang bagus itu diperbolehkan. Ya, tapi yang intinya tidak berlebihan. Nanti akan kita bahas. Dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi makan makanan enak, minum minuman enak itu juga boleh. Selama itu adalah yang halal ya. Yang halal, makanannya halal, minumannya juga halal. Yang enak juga boleh dimakan. Ya. Itu tetap sederhana. Sederhana di mana? Tetapi jangan berlebihan. Ya, berlebih-lebihan tadi yang tidak boleh. Contoh, membeli satu makanan. Contohnya membeli apa ya? Membeli mie ayam. Ya, mie ayam itu biasanya sekitar 18 atau 20 ribu. Tapi kalian itu membeli mie ayam di sebuah restoran dengan harga 1.500.000. Wah, itu luar biasa. Maka itu sudah dimaksud berlebihan. Bahkan beli mie ayam 100.000, 200.000 itu sudah terlalu berlebihan karena standarnya cuma 20.000. Ya, maka itu batasan antara sederhana. Jadi Allah boleh memerintahkan memakai pakaian yang bagus, makan dan minum yang enak, tetapi yang penting tidak berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya, baik. Selanjutnya, ini contoh sederhana. Sederhana itu contohnya seperti apa? Yang pertama, berpenampilan sederhana. Boleh bagus, tapi wajar. Berpenampilan sederhana itu maksudnya ya sederhana. Ketika orang melihat kita, itu pantas. Contoh ya, contoh Kak Zafa. Kak Zafa itu suka sekali dengan bros. Ya, punya bros. Pakai bros boleh. Satu pakai bros, contohnya brosnya di sini ya, satu di sini. Atau di jilbabnya satu. Atau dua, enggak apa-apa. Tapi ketika nanti Kak Zafa menggunakan bros banyak sekali, di sini bros warna kuning, warna merah, di sini warna biru, ini warna kuning, warna ungu, warna pink, dan sebagainya, sehingga banyak sekali bros, maka itu tidak wajar. Nah, itu tidak sederhana. Ya, terus ada lagi, contoh lagi yang lain, misal siapa ya, Kak Yasa misal dia memakai pakaian yang bagus, tapi tidak terlihat sederhana. Bagaimana? Dia pakai jilbabnya berwarna kuning, bajunya berwarna hijau, terus roknya berwarna merah, sepatunya berwarna biru, dan lain sebagainya. Maka ketika orang melihat itu tidak wajar, maka itu tidak disebut dengan sederhana. Ya, maka sederhana itu, maka di sekolah kita, di sekolah Indonesia, itu kita selalu menerapkan adanya seragam. Seragam itu apa? Seragam itu mendidik anak supaya hidup sederhana. Jadi di antara satu teman dengan teman yang lain itu sama. Seragamnya budaya sama ya. Ketika nanti kita bebaskan tidak memakai seragam, maka bisa jadi nanti memakai pakaian yang aneh bisa jadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak makan berlebihan hingga kekenyangan ya. Makan berlebihan itu sampai kekenyangan ya. Kekenyangan tidak bisa apa-apa, itu juga tidak boleh. Makan enak boleh ya. Yang penting tidak berlebihan hingga kekenyangan ya. Selanjutnya tidak memilih-milih makanan ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memilih-milih makanan ya. Kalau kita sewaktu-waktu Bunda menawarkan kita, nak Kansa, kamu mau dimasakkan sosis, ayam goreng, telur dadar, atau nugget contohnya. Nah, itu Bunda memberikan pilihan ya. Maka itu boleh memilih, oh hari ini saya pengen makan telur dadar, makan telur. Itu berbeda dengan terjemahannya ini. Tidak memilih-milih makanan itu artinya adalah ketika makanan sudah terhidang di meja, dia tidak memilih yang lain. Ya, contohnya di malam-malam Bunda sudah memasakkan, nanti ada capcay, ada nasi, ada yang goreng. Tapi
kalian nanti minta yang lain, Anda mau spaghetti, mau seterusnya, maka itu nanti bisa dikatakan memilih-milih makanan, ya. Jadi seadanya kita nikmati, kalau bisa seperti itu. Nah, membelanjakan harta sesuai kebutuhan, ya. Jadi berbelanja sesuai kebutuhan. Oh, ternyata kebutuhan beras atau kebutuhan yang lain itu kira-kira sebulan sekian, maka kita membelanjakan segitu, tidak berlebih-lebihan, ya. Membelikan makanan, contohnya beli sayur di pasar, ya. Jadi biasanya satu hari itu mungkin 1 ikat sawi. Nah, hari itu kita beli 5 ikat sawi, maka itu tidak sesuai kebutuhan. Kecuali nanti kita beli 5, yang 1 dimasak sendiri, yang 4 diberikan tetangga, maka itu nanti bisa diperbolehkan. Tapi kalau untuk kita sendiri akhirnya nanti rusak dan tidak bisa termakan, maka itu termasuk boros, ya. Nah, selanjutnya ini contoh kesederhanaan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu terkenal dengan orang yang sederhana. Beliau sebenarnya orang kaya, tetapi dia tidak mau menikmati kekayaannya, ya begitu ya. Yang pertama, menurut riwayat Nabi Muhammad SAW itu selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Ya, tikar itu yang kalau dulu biasanya dari pelepah kurma, atau nanti bisa dari pandan dan sebagainya. Nah, kalau beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Di pipi beliau itu ada bekas tikarnya, ada yang menggaris-garis. Nah, itu contoh Rasulullah. Meskipun sebenarnya beliau bisa membeli yang lain, tapi Rasulullah menggunakan itu. Menunjukkan apa? Kesederhanaan beliau. Apakah Rasulullah itu tidak kaya? Rasulullah itu sebenarnya kaya. Ketika menikahi Khadijah, itu kalau tidak salah itu 100 unta. Itu maharnya. Kalau tidak lebih ya, 100 unta. Bayangkan kalau 1 unta itu sekarang, contohnya 1 unta itu kita hargai 20 juta. Ya, 20 juta. Berarti 20 juta dikali 100. Berapa itu? Nah, banyak sekali. Ya. Itu sudah sekitar 2 miliar. Itu untuk ini saja. Dan ada yang lainnya. Tapi Rasulullah tidak mau menikmati hal tersebut, ya. Terus yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah memilih-milih makanan. Bahkan Rasulullah SAW sering berpuasa jika tidak memiliki makanan di rumahnya. Jadi ketika Rasulullah itu diberikan makanan, contoh ini suatu ketika Rasulullah itu dikunjungi oleh sahabatnya. Sahabat ini membawa sebuah buah. Ada yang mengatakan buah itu buah anggur, ya, ada yang lain menafsirkan yang lain. Nah, buah anggur itu 1 mangkok diberikan oleh sahabat, diberikan langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah dariku untuk engkau. Nah, ketika itu Rasulullah makan 1. Ketika dimakan, Rasulullah pun tersenyum. Nah, karena tersenyum, para sahabat di sekitarnya itu biasanya dikasih oleh Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah tidak mengasih satupun, jadi sahabatnya tidak dikasih sama sekali. Biasanya dimakan, pokoknya ada hadiah dari sahabatnya, dimakan sedikit, nanti teman-temannya atau sahabat-sahabatnya disuruh makan. Tapi hari itu Rasulullah tidak memberikan makan tersebut kepada sahabatnya. Beliau mengambil 1, dimakan, dan tersenyum. Ambil lagi, tersenyum. Ambil lagi, tersenyum. Hingga akhirnya sahabat yang memberi tadi gembira. Alhamdulillah, pemberianku sudah dimakan Rasulullah, bahkan dimakan sendiri. Akhirnya sahabat tersebut pun pergi. Ketika sahabat itu pergi yang memberikan anggur tadi, kemudian sahabat yang lain itu bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau makan selalu berbagi dengan kami. Kenapa hari ini tidak membagi dengan kami? Kata para sahabatnya. Rasulullah kemudian menjawab, aku takut jika nanti kalian aku beri anggur ini, nanti wajah kalian akan berubah, sehingga menyakiti hati orang yang memberi. Ternyata apa? Ternyata anggur yang diberikan oleh sahabat tadi, itu ternyata rasanya kecut sekali. Ya, tapi Rasulullah menahan. Ya, karena saking kecutnya, Rasulullah tidak mau memberi kepada
sahabatnya. Takutnya apa? Takutnya nanti kalau kita dikasih makan kecut, nah begitu, wajahnya berubah, akhirnya nanti menyakitkan hati sahabat yang memberi. Maka Rasulullah tidak akan memilih seperti itu. Jadi tetap dimakan, dinikmati, dan juga menghargai pemberi. Terus Rasulullah juga sering berpuasa. Ya, contoh suatu ketika Rasulullah itu pulang dari masjid, setelah sholat subuh, terus berzikir dan sebagainya, kemudian beliau pulang. Ketika sampai di rumah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini?" Oh, ternyata hari itu tidak ada makanan di rumah. Ya, maka ketika Aisyah menyampaikan tidak ada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, "Baiklah, kalau begitu hari ini aku berpuasa." Kemudian Rasulullah berpuasa. Nah, suatu ketika tiba-tiba Rasulullah berpuasa, tiba-tiba datang seorang sahabat memberikan makanan. Ya, maksudnya tadi paginya berniat untuk puasa ya, tapi nanti datang untuk memberikan lagi makanan, ternyata ada yang memberikan hadiah makanan. Akhirnya Rasul pun berbuka. Ya sudah, kalau begitu aku berbuka. Jadi ketika tidak ada makanan, ya tidak makan Rasulullah. Itulah kesederhanaan Rasulullah. Bahkan tidak ada makanan di rumahnya. Beda dengan kita sekarang ya, di kulkas itu penuh makanan. Kalau udah ada sedikit aja kita sudah bingung ya. Ya, itu Rasulullah. Terus rumah Rasulullah itu tidak besar dan tidak mewah. Beliau juga tidak banyak perabot rumah tangga. Jadi Rasulullah itu kalau tidak salah rumahnya itu ukuran 4x4, jadi 4 meter kali 4 meter. Cuma segitu aja. Tidak seluas punya kita. Ya, punya kita mungkin ya, bukan punya kita ya, mungkin punya kalian. Ada ruang tamunya, ada kamar mandinya, kamarnya ada beberapa, ada ruang keluarga dan sebagainya. Ya, maka Rasulullah itu sangat sederhana. Meskipun beliau Kak Safa, mohon di-mute ya Kak Safa. Nah, meskipun Rasulullah itu sebenarnya kaya, sebagai seorang pemimpin dari Islam, pemimpin dari negeri Islam saat itu di Madinah, beliau orang yang paling tinggi tingkatan pangkatnya, karena dia seorang raja, bukan seorang raja ya, seorang pemimpin, hampir kalau sekarang seperti presiden. Tapi ternyata rumahnya cuma 4x4. Dia karena tidak punya makanan. Nah, itu adalah contoh dari Rasulullah SAW bagaimana kita nanti sebagai umatnya juga mencontoh supaya kita hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ya, selanjutnya keuntungan hidup sederhana. Ya, jadi apa keuntungannya ketika kita nanti hidup sederhana? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Jadi kita berniat dalam hati untuk hidup sederhana, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Jadi setan itu selalu mendorong untuk hidup boros. Memang ya, Ustadz juga merasakan. Suatu ketika kalau Ustadz itu punya uang, ya maksudnya punya uang ya, uangnya agak banyak lah di dompet. Itu ketika kita nanti pergi ke supermarket, pergi ke pasar, itu rasanya pengen semua dibeli. Oh, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Dan itu ternyata adalah godaan setan. Maka kalau sebelum kita belanja itu biasanya membuat list dulu apa nanti yang mau dibutuhkan, supaya kita nanti tidak membeli sesuatu yang lain selain yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Jadi kalau sederhana biasanya rendah hati atau tidak sombong, ya. Karena dia rendah hati dan tidak sombong, maka disenangi banyak orang. Terus selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan tertimpa penyakit resah gelisah. Penyakit resah gelisah itu apa? Ya, hati tidak tenang ya. Jadi ketika orang yang tidak sederhana, ketika nanti tetangganya ada mobil baru, dia bingung. Waduh, mobilku sudah jelek, pengen beli mobil baru. Temannya beli pakaian yang bagus, dia pengen, dan seterusnya. Itu resah gelisah. Tapi orang yang sederhana itu tidak akan ditimpa penyakit tersebut.
Kalau saudaranya, tetangganya mempunyai hal yang baru, ya kira-kira itu bagus. Dia juga bersyukur, alhamdulillah tetanggaku punya mobil baru, semoga ke depan aku dinaikkan, ya, dan seterusnya. Terus selanjutnya orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, ya. Jadi orang yang sederhana tidak akan mengambil harta orang lain, ya. Mengambil harta orang lain itu ya bisa jadi dengan mencuri ataupun dengan merampas, merampok dan sebagainya, ya. Jadi semoga Allah mencukupkan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang sederhana dengan rezeki yang kita syukuri. Entah itu banyak maupun sedikit, yang penting kita syukur. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sederhana. Baik, itu mengenai sederhana. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Tidak ada. Baik. Tidak ada. Kak Wildan? Ada Kak Wildan? Anu, Ustaz. Iya, apa Kak Wildan? Ini tema 9 sama tema 8 digabung, habis itu ulangannya sama-sama gitu, Ustaz. Ya, betul. Nanti tema 8 itu yang ini ya, tema 9 nanti sholat tarawih. Jadi mungkin pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai sholat tarawih. Nanti soalnya paling sederhana dan ikhlas 10 soal, nanti tarawih 10 soal, supaya nanti imbang. Jadi tetap nanti tidak banyak ya. Gini itu ya Kak Wildan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mari ikhlas beramal. Ya. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini di Quran surah Al-An'am ini Allah mengajarkan, ya. Ini kalau katakanlah Muhammad itu berarti Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad mengucapkan dengan lisannya dan juga hatinya bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi ketika kalian sholat, kalian puasa, kalian berzakat, berinfak, itu harus diniatkan untuk Allah. Ya, dan hidup kita, alhamdulillah kita masih diberi hidup, maka itu juga harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk Allah. Dan mati pun nanti juga untuk Allah. Ya, itu namanya ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala kebaikan semata untuk memperoleh pahala atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ya cuma mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharap dipuji, tidak mengharap balasan dan lain sebagainya. Nah, tujuan melakukan perbuatan dengan ikhlas adalah hanya berharap memperoleh pahala dari Allah. Dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan suka kepada kita karena kita telah berbuat baik kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum." Arwahu Muslim. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat nilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Ya. Jadi entah siapa yang beramal, ya, entah siapa yang membantu orang lain, Allah itu tidak melihat apakah dia kaya, apakah dia ganteng, ataukah dia cantik, dan sebagainya. Tapi Allah melihat hatinya. Maksudnya apa? Ikhlas atau tidak dia memberi. Mungkin seorang pengemis memberikan dengan ikhlas itu lebih bernilai di sisi Allah daripada orang kaya yang berinfak lebih banyak tetapi tidak ikhlas. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu ada beberapa. Yang pertama, rajin dan tekun beramal semata-mata menjalankan perintah Allah. Jadi kalau beramal itu karena Allah. Contoh, kalian pergi ke masjid untuk sholat, maka itu harus niatkan karena Allah.
Ya, kemarin Ustadz sholat di masjid apa ya ini namanya ya, yang di Rawa Indah yang besar pinggir jalan itu. Ustadz masuk ke sana waktu duhur. Ternyata di sana ada anak-anak itu yang tidak sholat. Padahal imamnya sudah sholat, sudah beberapa rakaat. Ya, ternyata anak-anak tersebut cuma duduk-duduk saja dan tidak ikut sholat. Maka dia bisa jadi niatnya tidak untuk niat sholat lillahi ta'ala, tidak ikhlas, tetapi supaya dilihat oleh orang tuanya pergi ke masjid untuk sholat. Bisa jadi. Maka itu tidak disebut ikhlas. Terus yang kedua, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian. Ya, kalau kalian sholat dengan bagus supaya dipuji orang tua, maka itu tidak ikhlas. Kalian ngaji, baca Al-Quran dibagus-baguskan supaya nanti dipuji. Wah, suara Wildan memang luar biasa. Tidak ada yang lebih bagus dari Wildan. Maka kalau mengharapkan pujian, maka itu juga tidak ikhlas. Ya. Terus tidak memamerkan atau mengungkit-ungkit amal yang telah diperbuatnya. Kalau kalian nanti sudah memberikan sesuatu kepada temannya, maka jangan diungkit. Pernah ya, Ustadz kadang-kadang ketika masuk ke kelas anak-anak itu, pernah begini. Ketika satu teman itu memberikan makanan, dan ketika dia pengen ternyata tidak diberi. Kemudian si teman yang tidak diberi langsung mengatakan, kemarin kamu lu tak kasih pun, sekarang kamu udah mau ngasih. Nah, maka itu berarti tidak ikhlas. Dia mengungkit-ungkitnya supaya diberikan lagi. Maka itu juga tidak ikhlas. Terus selanjutnya tidak pernah mengeluh dalam melakukan tugas. Ya, orang yang ikhlas itu kalau dapat tugas ya dikerjakan. Anak-anak nanti kerjakan soal ini ya, mengerjakan saja tanpa ada mengeluh. Tugasnya banyak sekali, penuh seterusnya. Tidak mengeluh, maka itu bisa jadi ikhlas. Ya, baik. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita? Ada? Baik. Kalau tidak ada, baik. Tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin hari ini tugasnya adalah mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket ya. Halaman berapa, Ustaz? Yang ada di buku paket. Sebentar, Ustadz cek dulu ya. Kalau tidak salah ini ya, ini Ustadz punya yang lama, yang baru itu belum dapat. Halaman 80. 80 ya? Baik, nanti dikerjakan halaman 80 mengenai hidup sederhana dan ikhlas. Nanti setelah dikerjakan boleh difoto kepada Ustadz ya. Ya, terima kasih Kak Tora. Halaman 80 Kak Tora ya. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Nah, nanti, oh iya ini, Ustadz ada yang belum ya. Yang kemarin tugas halaman berapa yang Ustadz? 1. Yang pelajaran 7, yang Ini belum. tema 8 ya, Ustadz? Iya, yang ini tadi yang tema 8. Ya. Yang halaman 80 tadi tema 8. Sekarang yang tema 7 kemarin, yang belum ada Kak Adela. Belum mengerjakan, belum difoto, belum dikirim ke Ustadz ya. Adela, terus Ahmad Hasbi, Kak Hasbi juga belum. Kak Kasino Rasid, Kak Lutfi, Kak Naurah Zakiatur Rahman, Kak Naima, dan Kak Safa Yasin. Itu yang pelajaran 7 belum. Itu yang kelas Bilal ya. Terus yang kelas Zubair. Kelas Zubair yang belum Zakia Zafarani, Kak Zafa, terus Kak Fili, Kak Azam, terus Kak Naila Salma, dan Naura Al-Fakiro. Ya, Kak Naura itu asli Jawa mungkin ya. Terus selanjutnya yang kelas Saat. Kelas Saat yang belum Kak Agib itu belum mengumpulkan. Kak JJ, selanjutnya Nesya, selanjutnya Niswa Aura Ilmah. Itu yang belum. Itu yang buku paket belum. Yang lainnya sudah ya. Mungkin nanti ada yang tugas Google Form yang belum, nanti Ustadz akan informasikan insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran kita. Kalian nanti bisa istirahat sebentar sebelum jam 10. Ustadz. Ya. Ustadz. Iya Kak Safa. Kirimnya di WA atau di WA Ustadz? Di WA Kirimnya di WA atau
Ya, di WA Kak Safa. Ya, ada lagi? Ustadz, yang tema 8 udah ada di site kah? Belum Kak, setnya nanti. Dia pokoknya kerjakan halaman 80. Ya, sheet-nya nanti akan Ustadz buatkan. Karena Ustadz belum buat. Nanti habis ini akan Ustadz buatkan. Oh, Ya. dikerjakan halaman 80 ya? Ya, nanti di foto habis dikirimkan ke WA Ustadz. Habis ini nanti Ustadz akan Berarti bikin di setnya. pertemuan satu ngerjain di buku, pertemuan Ya. dua. Ya, mungkin nanti seperti itu. Baik, ini tinggal 1 menit akan mati. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini bisa langsung dikerjakan, langsung dikumpul supaya apa? Supaya tidak ada tanggungan ya. Oke, siap?